Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idham dari kelas 3 PJKR NPM 19520299. Di sini saya akan menjelaskan nilai etis dan estetis dari cabang olahraga petang. Sebelumnya ada sejarah dari olahraga petang. Petang awalnya merupakan permainan tradisional yang berasal dari negara Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Permainan petang modern diperkenalkan oleh Jules Bourlenoir pada tahun 1907 di kota La Ciotat di Provence di selatan Prancis. Petang tradisional agar bisa dikembangkan sebagai cabang olahraga prestasi, permainan tradisional ini distandarkan dan dibuat aturan baku yang berlaku secara universal oleh induk olahraga petang internasional yang bernama Fédération Internationale de Pétanque et Jeux Provence atau FIPGP yang didirikan di Marseille, Prancis pada tahun 1958. Lalu selanjutnya ada petang modern. Petang dalam bentuk yang sekarang ditemukan pada tahun 1907 di kota La Ciotat dekat Marseille oleh pemain Lyonnais Prancis bernama Jules Bourlenoir. Panjang pitch atau lapangan dikurangi sekitar setengah dan pelempar bola secara bergerak diganti dengan yang stasioner. Turnamen petang pertama dengan aturan baru diselenggarakan pada tahun 1910 oleh Ernest bersaudara, pemilik sebuah kafe di La Ciotat, dengan semakin simpel dan aturan yang universal. Olahraga ini tumbuh dengan cepat dan segera menjadi bentuk yang paling populer dari bowl. Dengan didirikannya Federasi Petang Internasional, kemudian diselenggarakan kejuaraan dunia pertama pada tahun 1959. Lalu petang masuk ke Indonesia. Petang masuk ke negara Indonesia tidak diketahui secara pasti kapan masuknya. Namun petang masuk ke negara Indonesia secara modern itu pada tahun 2011 ketika Indonesia menjadi tuan rumah SEA Games ke-26 di Jakarta dan Palembang. Petang menjadi olahraga wajib. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui KONI Provinsi Sumatera Selatan menunjuk perusahaan daerah pertambangan dan energi untuk mengemban amanah yang diberikan untuk membentuk pada olahraga ini sekaligus mencari calon-calon atlet untuk SEA Games 2011 di Palembang. Setelah dicarikan atlet untuk SEA Games, maka terciptalah lapangan petang berstandar internasional di area Jakabaring Sport City, Palembang dengan kekuatan 9 lane pertandingan dan 22 lane latihan, dilengkapi dengan stadion penonton dan lampu penerangan di sekeliling lapangan. Petang juga disosialisasikan oleh FOPI, Federasi Olahraga Petang Indonesia, melalui beberapa universitas yang di dalamnya terdapat program studi olahraga, diantaranya ada di kota Bandung, Jakarta, Riau, Surabaya, dan lainnya. Lalu ada nilai etis dan estetis petang. Nilai etis petang yaitu menghormati lawan dan rekan, karena kita harus respect. Di dalam setiap pertandingan kita harus selalu respect terhadap lawan maupun rekan. Lalu melatih tanggung jawab. Kita di dalam olahraga petang kita harus bisa membuat keputusan dan kita harus bisa mempertanggungjawabkannya. Lalu kita harus disiplin, harus bisa mengontrol diri, karena olahraga petang ini olahraga yang sulit jika kita tidak bisa mengontrol emosi atau diri kita, dan bisa meningkatkan dan harus fokus terhadap suatu target yang akan kita tuju. Nilai estetis dari olahraga petang yaitu lebih bisa menempatkan diri, di mana kita harus bisa berpakaian olahraga ketika olahraga, dan kita harus bisa lebih percaya diri terhadap apa yang akan kita putuskan ketika dalam suatu pertandingan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.